Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih-Nya hingga kita dapat mengikuti mata kuliah ini sampai saat ini. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada dosen kami, yaitu Bapak Hendra Saputra, SE MSI, atas bimbingan Bapak sehingga kami dapat melaksanakan, mengerjakan, dan menghasilkan tugas ini secara baik. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami yang mewakili saya sendiri. Kami dari kelompok 3 yang terbagi atas Binsar Marlitua Panggabean, Elsa Putri Ramadita, Iva Ayu Fitriana Sution, dan Junedi Setiawan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu lembaga dan saluran pemasaran agribisnis. Adapun subbab materi dari materi kita hari ini, yaitu yang pertama, apa sih lembaga pemasaran itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan aktivitas pemasaran, menyalurkan jasa dan produk pertanian kepada konsumen akhir, serta memiliki jejaring dan koneksitas dengan badan usaha dan atau individu. Apa sih peran lembaga pemasaran itu? Peran lembaga pemasaran adalah melakukan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara maksimal. Konsumen memberikan balas jasa atas fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga konsumen. Nilai balas jasa tersebut tercermin pada besarnya margin pemasaran. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan berdasarkan pengusahanya terhadap komoditi yang diperjualbelikan. Lembaga pemasaran itu dibedakan menjadi berapa kelompok sih? Yang kami dapat di sini ada 3 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok lembaga pemasaran yang bukan pemilik namun mempunyai kuasa atas produk atau agent middleman. Ini juga terbagi atas 2. Yang pertama, perantara, makelar atau broker. Broker merupakan pedagang perantara yang tidak secara aktif berpartisipasi dalam melakukan fungsi pemasaran. Mereka hanya berperan menghubungkan pihak-pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berhasil dilaksanakan, broker akan memperoleh komisi atas jasa mereka. Yang kedua, bagian dari lembaga pemasaran yang bukan pemilik namun mempunyai kuasa atas produk atau agent middleman, yaitu ada commission agent. Commission agent ini adalah pedagang perantara yang secara aktif turut serta dalam pelaksanaan fungsi pemasaran, terutama yang berkaitan dengan proses seleksi produk, perimbangan, dan grading. Umumnya mereka memperoleh komisi dari perbedaan harga produk. Kelompok yang kedua itu ada lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai produk pertanian yang diperjualbelikan, antara lain. Yang pertama itu terbagi atas pedagang pengepul atau pengumpul, penebas, tengkulak atau kontrak buyer, wholesaler. Mereka umumnya menaksirkan total nilai produk pertanian dengan cara menaksir jumlah hasil panen dikalikan dengan harga yang diharapkan pada saat panen atau expectation price. Yang kedua dari lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai produk pertanian yang diperjualbelikan ini ada grain millers. Grain millers ini adalah pedagang atau lembaga pemasaran yang memiliki gudang penyimpanan produk pertanian. Mereka membeli aneka produk pertanian, utamanya padi dan palawija, dan sekaligus menangani pasca panennya. Yang ketiga itu ada eksporter dan importer. Kita sudah tahu apa itu eksporter dan importer. Yang kelompok ketiga itu ada lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai produk yang ditransaksikan. Ini terbagi atas yang pertama, prosesor dan manufaktur. Lembaga ini sangat berperan dalam proses pemasaran agroproduk serta keberadaannya menjadi jaminan pasar bagi produk pertanian. Sebagai contoh, dapat diamati industri pangan olahan seperti produsen sari apel, buah kaleng, susu pasteurisasi, pakan ternak, penggilingan padi, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, hingga industri besar seperti pabrik gula. Yang kedua itu ada facilitative organization. Salah satu bentuk organisasi fasilitatif yang sudah dikenal di Indonesia adalah pasar lelang ikan.
Subterminal agribisnis walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sudah menawarkan alternatif transaksi berbagi produk pertanian melalui lelang. Yang ketiga itu ada trade association. Association perdagangan agroproduk yang terutama bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi pada anggotanya. Contoh asosiasi dagang semacam ini adalah AEKI atau Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia. Tadi kan kita sudah mengetahui apa itu lembaga pemasaran dan peran lembaga pemasaran. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah rute yang dilalui oleh produk pertanian ketika produk bergerak dari farm gate, yaitu petani produsen ke pengguna atau pemakai terakhir. Produk pertanian yang berbeda akan mengikuti saluran pemasaran yang berbeda pula. Umumnya, saluran pemasaran terdiri atas sejumlah lembaga pemasaran dan pelaku pendukung. Mereka secara bersama-sama mengirimkan dan memindahkan hak kepemilikan atas produk dari tempat produksi hingga ke penjual terakhir. Selanjutnya, apa sih fungsi-fungsi pemasaran itu? Yang pertama ada fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran ini adalah dalam pemasaran produk pertanian, fungsi ini mencakup kegiatan pengalihan hak hak pemilikan atas produk. Fungsi pertukaran terdiri dari fungsi penjualan dan pembelian. Dalam melakukan fungsi penjualan, produsen harus memperhatikan kualitas, kuantitas, bentuk, dan waktu yang diinginkan konsumen atau partisipan pasar dari rantai pemasaran berikutnya. Yang kedua itu ada fungsi fisik. Fungsi fisik ini mencakup aktivitas handling, pengangkutan, penyimpanan, dan perubahan fisik produk sebagai berikut. Yang pertama itu ada storage function. Fungsi penyimpanan merupakan aktivitas yang bertujuan agar produk tersedia dalam volume transaksi yang memadai pada waktu yang diinginkan. Yang kedua ada fungsi transportation atau fungsi pengangkutan. Fungsi pengangkutan adalah berkenaan dengan penyediaan barang pada tempat yang sesuai. Fungsi ini dapat berjalan dengan baik dengan melakukan pemilihan alternatif rute dan jenis transportasi yang digunakan. Fungsi ini termasuk kegiatan bongkar dan muat barang. Dan yang terakhir ada processing function. Fungsi ini dicirikan oleh adanya perubahan wujud fisik produk. Dan yang terakhir ada fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas ini pada dasarnya segala hal yang bertujuan untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Dimaksudkan fungsi ini menjadi upaya perbaikan sistem pemasaran sehingga efisiensi operasional dan penetapan harga jual dapat tercapai. Selanjutnya ada contoh kasus saluran pemasaran pada komoditas kopi robusta atau studi kasus komoditas kopi robusta di Desa Kalijaya, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Saluran pemasaran pada komoditas kopi robusta di Desa Kalijaya didapatkan dengan mengetahui hasil pemasaran kopi robusta yang digunakan dengan penelusuran jalur pemasaran kopi robusta dari petani, lembaga pemasaran hingga konsumen. Hasil pengumpulan data yang dilakukan didapati bahwa terdapat dua model saluran pemasaran pada komoditas kopi robusta. Saluran pemasaran satu digunakan oleh sebanyak 11 orang atau 64,71%, sedangkan saluran pemasaran 2 digunakan oleh sebanyak 6 orang atau 35,29%. Pada kasus ini, konsumen merupakan pembeli kopi robusta yang masih dalam lingkup Desa Kalijaya, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dikarenakan penelitian dibatasi pada Desa Kalijaya. Terciptanya dua saluran pemasaran karena perbedaan konsumen yang dituju, yaitu konsumen industri kopi robusta dalam kota dan luar kota. Perbedaan terletak pada perantaraannya. Jika pada konsumen dalam kota, penjualan dari pedagang pengumpul langsung pada konsumen industri. Pada konsumen luar kota, penjualan dilakukan oleh pedagang pengumpul lalu ke pedagang besar baru sampai ke konsumen. Jika hanya terdapat satu saluran pemasaran akan menyebabkan terciptanya pasar monopsoni di mana pedagang berkuasa dalam penentuan harga. Oke, kita sudah sampai kesimpulan. Kesimpulannya adalah saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam rangka proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Saluran pemasaran ada 4 macam, yaitu saluran distribusi langsung, saluran distribusi yang menggunakan satu perantara yakni melibatkan produsen dan pengecer, saluran distribusi yang menggunakan dua kelompok pedagang besar dan pengecer, saluran distribusi yang menggunakan 3 pedagang perantara. Baik, terima kasih.
Sekian dari kami kelompok 3. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena semua orang itu tidak ada yang sempurna. Sekali lagi kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa dipelajari dengan baik, bisa menjadi bahan untuk materi kita kali ini. Terima kasih. Salam sehat. Bye.